Are you ready? Oke, saya ulang lagi dari awal. Kok gelap ini? Oke, ini video terpisah untuk kayak satu, bab 2, bab 3, bab 4 itu terpisah semuanya di situ. Yang mari kita bahas poin-poin yang penting yang disampaikan oleh Aditya Pratama di Fahari mengenai kekuatan konten TikTok dan SEO berdasarkan materi yang tersedia. Oke, aku video ini terpisah dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Oke, bab 1-nya ini sekarang dimulai. Pengguna TikTok terbanyak di dunia dan pentingnya market di Indonesia. Menurut data yang disampaikan, Indonesia menduduki peringkat nomor 1 sebagai negara yang pengguna TikTok terbanyak di dunia. Hal ini mengalahkan negara-negara lainnya yang seperti Amerika, Brasil, Meksiko, dan Vietnam. Nah, data tahun 2023 menunjukkan ada 125 juta pengguna aktif TikTok Indonesia. Besarnya jumlah pengguna ini yang menjadikan Indonesia sebagai market yang sangat-sangat besar dan menjanjikan, sehingga menguasai ilmu konten menjadi penting untuk menjangkau pasar tersebut. Oke, terpisah video bab 1 ini. Bab 2 sekarang. Kekuatan konten yang selalu bertemu dengan audiens yang tepat. Ada bayangan-bayangan ketika sebagai konten kreator konten Anda yang muncul di hadapan orang yang benar-benar membutuhkan market yang apa yang terjadi. Ini ada 2 skenario sama dampak yang terjadi. Skenario nomor 1 itu sebagai konten kreator umum. Nah, dampak terjadi itu konten akan cuan meledak, terjadi penjualan dan check out hingga kaya raya ini karena konten Anda selalu yang bertemu dengan marketnya. Kedua, ini yang skenario kedua sebagai dokter personal branding. Akan membutuhkan kepercayaan trust yang kuat. Personal branding menjadi semakin kuat dan orang-orang akan mengikuti Anda selalu menemukan jawaban untuk masalah kedokteran yang mereka cari. Apa sih kedokteran padahal itu? Nah, ketiga, sebagai seller dan afiliator. Ketika market yang mengetik kata kunci produk, lalu selalu menemukan video produk konten Anda, maka akan terjadi cuan dan penjualan. Hal ini akan membuat omset naik 2 kali lipat karena penetrasi pasar yang baik. Sebagai sales mobil dan properti jasa. Jika Anda ditemukan ketika mereka mencari, maka Anda berpotensi besar untuk mendapatkan banyak penjualan hingga se-Indonesia. Ini disebut metode monopoli pasar. Dengan menguasai setiap kata kunci yang dicari customer. Sekolah, masjid, intuisi. Dampaknya, tempat offline yang awalnya sepi dan berminat ketika konten yang dicari
ditemukan, marketnya pasti akan menjadi ramai. Ini karena orang-orang yang menghabiskan setengah hidupnya di HP atau internet, sekitar 7 jam 8 jam itu per hari. Oke, terpisah. Makasih. Oke, kenapa kita harus menguasai sosmed dan strategi digital market 360? Kita harus menguasai sosmed karena ada berapa poin ini? Ada 2 poin itu, yaitu nomor 1, akses yang terbanyak aplikasi yang paling sering dikunjungin oleh Indonesia adalah sosmed. Kedua, perubahan perilaku konsumen atau pendengar bergeser telah terjadi tertarik pada suatu produk. Mereka tidak lagi bertanya-tanya ke teman-teman, tapi langsung mencari di search engine Google. Ketiga, menguasai pasar. Menguasai sosmed sama dengan menguasai internet dan menguasai pasar di internet. Oke. Strategi digital marketing 360 yang ditekankan adalah memastikan konten Anda ditemukan di 3 mesin pencarian utama saat market melakukan search, yaitu ada 3: Google, sosmed, dan e-commerce. Oke, lanjut lagi, nanti terpisah ini lagi deh. 4, apa itu SEO, Search Engine Options. Adalah inti dari ilmu ini, yaitu mengoptimalkan strategi konten. Tujuannya adalah mempelajari SEO adalah untuk memastikan konten kita ketemu dengan marketnya, dan ketika mereka mencari orang-orang yang tidak paham SEO dan strategi, konten cenderung membuat akun mereka tidak berkembang dan tidak followers. Oke, yuk, bye.